Keberhasilan penyelenggaraan PON Papua merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan untuk Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 yang mana semua orang meragukan apakah PON 20 yang berlangsung di Papua dapat berjalan baik atau tidak, telah terbukti bahwa PON di Papua berjalan dengan lancar. Salah satu kunci keberhasilan PON Papua adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menjamin keselamatan atlet, ofisial, dan seluruh panitia dari paparan COVID. Tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, PON Papua juga berhasil mencetak sejumlah rekor prestasi baru dari sejumlah cabang olahraga. Beberapa rekor PON pun memecah rekor di beberapa cabang olahraga di tingkat ASEAN dan Asia. Sejumlah kesuksesan penyelenggaraan PON 20 diharapkan dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional di Papua yang rencananya akan dimulai pada November 2021 mendatang. Lalu, bagaimana dengan pembinaan atlet usai gelaran PON? Para atlet, pembina, serta pemerintah daerah tak boleh langsung bersantai. SEA Games akan digelar pada tahun 2023 mendatang. Para atlet perlu dipersiapkan sehingga lebih banyak lagi prestasi Indonesia tidak hanya di dalam negeri, namun juga di kancah internasional. Ya pemirsa, hari ini kita akan membahas tema pembinaan atlet jangan terhenti. Dan untuk membahasnya kita bergabung dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Lukman Jayadi Kusuma selaku Sekjen KONI Pusat dan pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Selamat siang Pak Lukman, Pak Fritz. Selamat siang Mbak Anggita. Selamat siang dan salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah sebelum ke Pak Fritz, saya mau bertanya dulu ke Pak Lukman. Pak Lukman, ini akhirnya PON sudah terselenggara, kemarin sudah selesai dan bisa dikatakan dari segi atau sisi penyelenggaraan acara ini berjalan dengan lancar. Ini apa catatan atau evaluasi yang diambil dari penyelenggaraan PON itu sendiri? Baik Mbak Anggita, pertama-tama tentunya kami memanjatkan puji syukur bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021 ini telah berakhir dan telah ditutup secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden kemarin malam, yang mana kita ketahui bersama bahwa opening ceremony sudah dilakukan pada tanggal 2 Oktober yang lalu. Secara keseluruhan pertandingan mulai dari tanggal 22 September yang lalu sampai tanggal 14 Oktober sehari sebelum closing ceremony itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Memang ada beberapa catatan untuk kedepannya di mana PON berikutnya akan diadakan di Aceh dan Sumut. Kita harapkan tentunya kesuksesan yang sudah didapatkan oleh penyelenggaraan di PON Papua ini juga kita bisa lebih baik lagi pada PON yang di Aceh dan Sumut. Yang mana awalnya kita semua pesimis bahwa sukses prestasi itu sulit didapatkan, mengingat PON saat ini diadakan di masa pandemi COVID-19. Namun kita semua cukup bangga dan juga cukup mengejutkan bahwa banyak sekali pemecahan rekor-rekor nasional maupun rekor PON dari beberapa cabang olahraga. Sehingga bisa dikatakan bahwa prestasi atlet-atlet dari 34 daerah ini cukup membanggakan dan tentunya ini akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju kepada SEA Games yang akan datang di Vietnam dan juga Asian Games yang akan diadakan di Hangzhou tahun depan. Demikian Mbak Anggita. Baik, nah ini seperti yang Anda katakan tadi, dalam penyelenggaraan PON ada atlet-atlet dari sejumlah cabang olahraga yang berhasil memecahkan rekor. Ini kalau menurut Pak Fritz sendiri ya, capaian dari prestasi atlet kita di PON ini seperti apa Pak? Dan bagaimana sebenarnya pembinaan atlet yang sudah berjalan selama ini di Indonesia? Terima kasih untuk Anggita, Berita Satu, juga Mas Lukman. Pertama, kita harus mengucapkan syukur bahwa PON itu sudah terselenggara dengan baik. Di awal PON itu saya sudah menulis, membuat catatan bahwa ini adalah pesta olahraga. PON itu singkatan dari Pesta Olahraga Nekat, ya. Tapi pada kesempatan lain ini demi NKRI. Dan
terlihat terwujud. Jadi saya ingin kemudian menyatakan PON ini adalah kita bangga terhadap produk olahraga nasional. Jadi PON itu bukan Pekan Olahraga Nasional lagi, saya bilang ini adalah produk olahraga nasional. Dengan suksesnya kita mengucapkan selamat kepada pemerintah Papua dan juga KONI Pusat dan seluruh cabang olahraga dan atlet. Apalagi pada saat sebelum PON itu Presiden mengeluarkan Kepres agar bangga menggunakan produk nasional. Jadi ini adalah produk nasional sebetulnya, karena di sana ada destinasi wisata, ada UMKM dan sebagainya. Ada harmonisasi antara atlet dengan atlet lain daerah lain. Nah, kalau kita berbicara prestasi, sebetulnya prestasi yang ada 53 rekor itu adalah cukup baik. Tapi kan kita itu referensinya untuk internasional. Dan kalau kita lihat Olimpiade, kita hanya meraih 1 medali emas. Tidak pernah kita berhasil menembus sampai tahun 92 saat kita mencapai 2 emas. Dan prestasi yang dicapai di sini setiap 4 tahun itu baru prestasi PON. Bukan memecahkan rekor SEA Games, Asian Games, apalagi dunia. Jadi sekali lagi buat saya yang paling penting adalah prestasi memecahkan rekor PON yang hanya 4 tahun sekali, yang wajar untuk dipecahkan. Tapi bagaimana prestasi untuk SEA Games dan Asian Games? Tadi Mas Lukman katakan bahwa ini untuk persiapan ke sana. Jadi kalau ingin mempersiapkan ke sana, itu rekor-rekor itu harus mendekati SEA Games dan Asian Games. Tidak lagi rekor nasional kita bicara. Ya. Dan setahu saya, koreksi saya, di PON ini tidak ada rekor internasional yang sudah dipecahkan oleh para atlet kita. Padahal itulah sebetulnya yang paling penting bagi kita untuk kesuksesan di bidang prestasi ya. Saya katakan di bidang prestasi. Tapi kalau penyelenggaraan, excellence. Baik. Itu sementara Anggita. Baik, nah saya ingin minta tanggapan dari Pak Lukman nih. Pak Lukman, terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pak Frits tadi, dan ini kalau kita lihat memang membutuhkan pembinaan yang berkesinambungan untuk atlet Indonesia agar bisa semakin berprestasi tidak hanya di kancah nasional namun juga internasional. Sejauh ini pembinaan untuk atlet kita itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, Bang Gita, terima kasih Bang Frits tadi masukannya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Frits tadi. Memang untuk pembinaan prestasi ini harus secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan terstruktur. Jadi tidak ada jeda untuk istirahat. Atlet-atlet elit nasional ini kembalinya ke daerah masing-masing itu akan meneruskan latihannya untuk persiapan ke SEA Games dan Asian Games. Bahkan untuk persiapan babak kualifikasi Olimpiade yang akan datang di Paris tahun 2024. Aimingnya dari kita tentunya dari KONI Pusat berharap bahwa atlet-atlet dari Pekan Olahraga Nasional ini merupakan satu persiapan menuju kepada SEA Games, Asian Games yang menjadi sasaran antara menuju ke Olimpiade. Dan harapan kami bahwa dengan pembinaan yang dilakukan oleh pengurus besar atau pengurus pusat cabang olahraga itu terus berlanjut, dan SEA Games, Asian Games itu akan menjadi sasaran antara menuju kepada tingkat yang paling tinggi yaitu Olimpiade. Betul bahwa cabang olahraga yang biasanya lolos ke Olimpiade ini belum lebih dari 10 cabang olahraga. Kita harapkan bahwa kedepannya ini lebih banyak lagi atlet yang lolos kualifikasi Olimpiade dan lebih banyak lagi cabang olahraga yang juga lolos ke Olimpiade. Namun demikian kita harapkan bahwa dukungan pemerintah tentunya dari Kemenpora dalam mempersiapkan atlet-atletnya ini
baik itu menuju SEA Games, Asian Games maupun ke Olimpik, itu juga sudah dipersiapkan dalam desain besar olahraga nasional. Dan tentunya kita berharap bahwa atlet-atlet yang berprestasi tidak hanya dari cabang olahraga bulu tangkis maupun angkat besi, tapi juga bisa diikuti oleh cabang-cabang olahraga lainnya. Sementara itu mungkin Mbak Anggita. Baik, nah kalau tanggapan dari KONI sendiri Pak menanggapi ada penilaian yang melihat bahwa banyak atlet yang sebenarnya itu punya bakat terpendam namun kurang diperhatikan dan bakatnya seperti kurang terfasilitasi begitu. Ini kalau peran dari KONI sendiri seperti apa Pak? Ya, KONI Pusat ini beranggotakan juga dari 514 KONI Kabupaten Kota dan 34 KONI Provinsi. Proses talent scouting itu dimulai dari tingkat yang terendah, yaitu di tingkat kabupaten maupun tingkat kota, di mana itu harusnya bisa dimonitor oleh KONI di kabupaten kota. Kemudian itu juga bisa menjadi atlet-atlet yang mewakili daerah, itu akan dimonitor oleh KONI Provinsi, sampai mereka menjadi atlet elit nasional yang bisa diplatnaskan ke depannya. Jadi untuk talent scouting itu kita bisa lihat mulai dari daerah-daerah, ya, kabupaten kota maupun dari klub-klub yang ada di kabupaten kota. Kemudian adanya kejuaraan di tingkat kota, kabupaten, daerah sampai ke nasional, itu juga bisa menjadi satu proses untuk talent scouting untuk menjadikan seleksi atlet-atlet nasional yang dipersiapkan untuk multi event lainnya. Baik, artinya peran pemerintah daerah untuk pengembangan atlet ini sangat penting ya Pak. Ya. Nah, saya ingin tanya ke Pak Fritz. Pak Fritz, dari gelaran PON di Papua ini muncul juara umum berturut-turut sama seperti gelaran PON sebelumnya, yaitu Jawa Barat. Dan dari Ridwan Kamil sendiri mengatakan bahwa Jawa Barat itu unggul dalam hal pembinaan atlet. Nah, ini mungkin apa yang bisa dicontoh oleh daerah atau provinsi lain dalam hal pembinaan atlet untuk menjadikan atlet-atlet mereka itu lebih unggul? Ya, salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pertama ketersediaan dana. Ya. Dan yang kedua adalah penyaluran dana. Karena itu dana itu diberikan langsung kepada kabupaten dan kota, setahu saya. Jadi tidak terpusat di tingkat provinsi. Sehingga kabupaten dan kota itu lebih fleksibel untuk mencairkan dana, dan ini sangat penting di olahraga karena di olahraga itu dana itu menjadi darah dari proses pembinaan, ya. Itu yang saya lihat dari keberhasilan dari Pemprov Jawa Barat adalah pertama, mereka sudah memiliki potensi atlet sejak 2016 ketika mereka menjadi juara umum juga. Dan yang kedua adalah melakukan pembenahan di bidang birokrasi tersebut, khususnya penyaluran anggaran-anggaran. Ya. Dan anggarannya cukup banyak saya dengar. Ya. Dan itu yang membedakan misalkan dengan DKI. Saya dengar DKI itu semuanya dipegang oleh pemerintah provinsi pusat. Jadi tidak ke wali kota di daerah atau daerah lain. Ya. Jadi saya lihat satu hal yang harus dipelajari oleh daerah adalah atlet itu berlatih, bertanding dan sebagainya itu sangat membutuhkan dana, dan dukungan dana dari pemerintah adalah bagaimana mempercepat proses birokrasi. Baik. Tapi satu hal dari yang hasil PON ini yang saya harapkan adalah bukan talent scouting lagi oleh daerah, tapi apakah kita memiliki 1.000 atlet untuk SEA Games mendatang dari PON ini? Dan mari fokus di sana, baik itu daerah atau cabang olahraga. Ini yang harus segera diumumkan oleh, dalam hal ini penyelenggara adalah KONI Pusat. KONI Pusat mengumumkan ini adalah 1.000 atlet potensial yang menurut mereka bisa turun di situ. Bahwa kemudian cabang olahraga punya pendapat lain, memang itu menjadi hak.
tapi akan terjadi counterbalance control terhadap proses ini. Buat apa diselenggarakan PON dengan sekian ribu atlet, tapi kita tidak bisa melihat siapa saja yang menjadi potensi. Jadi kalau untuk di PON ini sudah tidak lagi daerah yang menentukan untuk games dan sebagainya. Tapi saya harapkan PON dan juga PONI sudah come up dengan calon atlet dan kemudian membuat peta jalannya untuk SEA Games tahun depan kepada 1.000 atlet ini dan mencari dana. Yeah. Problem utama sekarang ini adalah salah satu yang dihadapi. Kalau saya bersyukur bahwa PON ini berlangsung dengan baik dan sukses. Tapi kalau kita lihat sebetulnya pertandingan dari cabang olahraga itu sangat minim bahkan sebelum pandemi. Bahkan ada kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga yang terselenggara dari PON ke PON aja. Di antara itu tidak ada. Dalam proses pembinaan, pertandingan itu menjadi sangat penting. Ya. Dan kita tahu bahwa sesudah PON yang terjadi di negara ini adalah seluruh venue yang terjadi yang ada, baik di Riau, di Kalimantan Timur, bahkan di Bandung sekalipun, itu banyak yang terbengkalai. Ya. Itu menandakan bahwa proses pembinaan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana pertandingan itu sangat kurang. Baik. Ini yang harus diperbaiki oleh cabang olahraga. Baik. Itu sebabnya dari 10 tahun yang lalu, saya katakan siapapun cabang olahraga yang ikut PON, itu harus menandatangani komitmen agreement dengan pemerintah dan KONI pusat untuk mengadakan minimal 2 kali kejuaraan dalam setahun di lokasi penyelenggaraan PON. Jadi di Papua ini 2 kali setahun saya harapkan setiap cabang olahraga bikin kejuaraan di sana. Kalau enggak akan terbengkalai lagi di Kalimantan Timur. Baik, Pak Lukman, dicatat tadi hal-hal yang harus menjadi hal absolut yang harus dilakukan adalah ketersediaan dana, penyaluran dana, dan juga pertandingan cabur ini harus diperbanyak sebelum gelaran event besar selanjutnya bagi para atlet. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita siang ini. Pak Lukman dan Pak Fritz, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan pembinaan dari para atlet. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak Lukman terlebih dahulu. Pak Lukman, ini atlet-atlet kita istilahnya tugasnya itu belum selesai ya Pak, mengingat banyak agenda yang akan dihadapi tahun depan, diantaranya adalah SEA Games, kemudian juga Asian Games. Nah, ini persiapannya sejauh ini seperti apa Pak? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa cabang olahraga atau atlet-atlet yang nanti akan dipersiapkan di SEA Games maupun Asian Games itu harus terus berlatih. Berlatih karena proses periodisasi dari satu pusat pelatihan nasional itu ada juga nanti tryout, try-in segala macamnya, sehingga tidak ada waktu mereka untuk istirahat setelah Pekan Olahraga Nasional ini. Mereka harus terus berlatih secara berkesinambungan sampai nanti diadakannya SEA Games yang insya Allah akan diadakan di bulan Mei tahun depan. Jadi kita harapkan kembalinya dari Papua, kebetulan atlet mayoritas sudah kembali ke daerah masing-masing dan juga langsung meneruskan pelatnas bagi cabang-cabang olahraga yang dipersiapkan untuk ikut di SEA Games. Gitu memang kita. Baik, nah ini untuk pelatnas ini mungkin ada tantangan lain yang dihadapi, yaitu di masa pandemi ini ya Pak. Apa saja hambatan yang dihadapi di lapangan selama pelaksanaan pelatihan nasional untuk event internasional di tahun yang mendatang? Ya, tentunya di masa pandemi ini ya, di masa pandemi COVID-19 ini, ruang gerak kita semua sangat terbatas. Di mana semua prosedur kesehatan untuk berlatih
itu tentunya harus dilaksanakan secara ketat. Kemudian juga untuk tryout ke negara-negara luar juga sangat sulit, di mana masih banyak sekali negara-negara yang melakukan karantina setibanya kita mau berlatih tanding dengan atlet-atlet di negara luar, sehingga kita lebih banyak latihan secara mandiri di Indonesia. Nah tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri, sehingga untuk mengamati lawan-lawan kita itu tidak bisa langsung secara live begitu untuk melihat, tapi kita harus juga mempersiapkan diri dan juga mengenali lawannya. Dan tadi Bang Frit sudah mengingatkan bahwa nanti kita KONI Pusat akan melakukan evaluasi kembalinya kami dari Papua untuk juga membuat atlet-atlet andalan yang akan kita berikan ke cabur masing-masing dan juga semua stakeholder yang terkait dalam persiapan untuk ke SEA Games maupun ke Asian Games. Demikian Mbak Gita. Baik, nah ini saya ingin tanya ke Pak Fritz. Pak Fritz, ini kita tahu bahwa untuk memenangkan suatu hal atau untuk bisa menang itu kita harus menaklukkan atau mengenali kelemahan kita. Nah ini dari pandangan Anda sendiri, apa sih tantangan ataupun hambatan yang menjadi kelemahan atlet kita untuk bersaing di kancah internasional? Ya, sebetulnya tetap masih persoalan klasik. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Lukman, kesinambungan, ya, pelatnas, kesinambungan pelatihan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dan yang paling itu juga sangat sudah menjadi kendala yang utama, karena kenapa? Karena seringkali kita itu pada kenyataannya sangat tergantung kepada dana pemerintah, ya. Dan ini akibatnya apa? Dan dana pemerintah, anggaran pemerintah itu banyak sekali proses atau rumit sekali proses birokrasinya, walaupun sudah dipermudah oleh Kemenpora. Namun demikian itu tetap menjadi kendala saya. Sementara kemampuan dari PBPB itu untuk mencari dana sendiri atau dukungan dana dari KONI Pusat itu sangat terbatas untuk proses pembinaan, pelatihan. Yang kedua yang seperti saya katakan itu pertandingan, bukan hanya pertandingan tryout keluar negeri, bukan. Ya. Tapi pertandingan di dalam negeri sendiri frekuensinya itu harus diperbanyak. Karena itulah sebetulnya where the money comes from untuk cabang olahraga. Ya, jadi bukan untuk menyelenggarakan, untuk melakukan tryout luar negeri. Saya ambil contoh misalnya basketball di Amerika Serikat. Mereka itu tingkat sekali pelatnasnya, ataupun tim sepak bola Inggris. Karena English Premier League itu setiap minggu ada pertandingan dan mereka berlatih dan bertanding terus di sana. Di sanalah pelatnas. Ini yang saya harapkan di Indonesia juga terjadi. Baik. Ya, seperti di bulu tangkis, mereka terus melakukan pertandingan-pertandingan, tidak berhenti dari Sudirman Cup, Thomas Cup, dan kemudian Uber Cup. Nanti balik lagi, ada lagi kejuaraan lainnya. Dan itulah yang saya harapkan bisa terjadi. Kita persiapkan atlet, kita persiapkan frekuensi pertandingan sebaik-baiknya. Indonesia pasti bangkit lah, pasti jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, khususnya di SEA Games ini. Yeah. Dan itulah buat saya yang harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Baik. Tapi terus terang, dukungan dana pemerintah itu sudah semakin besar dan semakin mudah untuk diperoleh. Tapi demikian PB dan KONI Pusat juga harus mampu untuk mencari dana sendiri. Tidak bisa tergantung dari pemerintah terus-menerus. Baik. Yang kedua yang saya lihat adalah sarana dan prasarana latihan. Itu manfaatkanlah yang bekas-bekas PON itu untuk berlatih bersama. Lakukanlah pelatnas di Papua misalnya, pelatnas di Kalimantan Timur. Jadi nggak ada masalah lagi gitu. Ya. Baik. Nah ini Pak Lukman.
Baik, tanggapan dari KONI sendiri terkait dengan dua hal yang menjadi catatan tadi, yaitu ketersandungan anggaran dari pemerintah, kemudian juga minimnya gelaran cabur di daerah-daerah, itu seperti apa, Pak? Ya, memang dalam menuju ke prestasi global itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kebijakan pemerintah. Kedua adalah sarana prasarana, ketiga anggaran, kemudian juga program. Nah, ini kita harapkan bahwa dukungan anggaran kepada olahraga ini bisa lebih dipertimbangkan untuk ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua juga saya setuju bahwa kompetisi di Indonesia harus lebih banyak lagi. Kompetisi di Indonesia harus lebih semarak lagi. Sebagai contoh bahwa saat ini kita sudah melaksanakan Pekan Olahraga Nasional. Dalam 2 tahun ke depan kami juga akan mengadakan Pekan Olahraga Nasional Remaja. Kemudian kami juga akan mengadakan Pekan Olahraga Nasional Bela Diri. Kemudian juga kami akan mengadakan Pekan Olahraga Nasional untuk cabang olahraga pantai. Mengapa demikian? Karena kita lihat di tingkat Asia sudah ada Asian Beach Games, ada Asian Martial Art Games atau Asian Indoor and Martial Art Games, ada juga Asian Youth Games. Bahkan di tingkat dunia juga sudah ada Youth Olympic Games maupun World Beach Games. Nah, apabila di tingkat Asia dan dunia sudah ada, di Indonesia pun juga harus ada. Untuk persiapan kita menjaring atlet-atlet dan juga untuk berlatih dalam satu kompetisi di tingkat nasional untuk dipersiapkan ke tingkat yang lebih tinggi baik itu di Asia maupun di dunia. Dan saya juga sangat setuju kalau venue-venue yang ada di Papua saat ini itu banyak sekali venue yang berkelas internasional. Ya. Katakan itu stadion utamanya Lukas NMB, kemudian ada aquatic centernya, ada istoranya. Kita juga lihat lapangan hoki, lapangan kriket, lapangan menembaknya itu sudah bertaraf internasional. Dan pada saat pembukaan juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Papua ke depan akan jadikan satu provinsi olahraga. Dan bahkan juga pemerintah sudah berencana untuk menjadikan Papua ini salah satu sentra pembinaan untuk atlet-atlet elit Indonesia. Paling tidak, Papua ini harus menjadi sentra pelatihan atau pembinaan untuk atlet-atlet di wilayah Indonesia Timur misalnya. Ya. Sehingga event itu bisa bergulir juga di Papua, baik itu tingkat nasional maupun regional maupun internasional. Sehingga industri olahraga di Indonesia itu semakin marak, dengan sendirinya nanti akan muncul atlet-atlet yang berkelas dunia. Demikian sementara, Mbak Ida. Baik, ini tentu sarana dan juga prasarana untuk bisa dijadikan ajang latihan itu jangan terbengkalai ya Pak, untuk bisa memaksimalkan pembinaan atlet-atlet Indonesia. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita memasuki segmen terakhir dialog lunch show kita hari ini, masih bersama dengan Lukman Jayadikusuma selaku Sekjen KONI Pusat dan juga Frits Simanjuntak selaku pengamat olahraga. Nah, Pak Lukman dan juga Pak Frits, tadi kita sudah membahas hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan atlet Indonesia dan juga idealnya apa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan atlet-atlet yang bisa berprestasi di dunia atau kancah internasional. Nah, ini saya persilakan masing-masing Pak Lukman dan juga Pak Frits menyampaikan harapan dan juga pesannya atau closing statement terkait dengan pembinaan atlet di Indonesia. Silakan Pak Lukman terlebih dahulu. Baik, masih Mbak Gita. Kita ketahui bahwa saat ini sedang dilakukan proses revisi Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005. Salah satu pasal yang sedang dalam pembahasan tentunya mengenai anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi. Kita harapkan terkait dengan anggaran ini ada peningkatan anggaran untuk persiapan atlet-atlet elit Indonesia, di mana usulan daripada masyarakat olahraga bahwa besarannya adalah berkisar di 1-2% anggaran untuk pembinaan cabang olahraga
prestasi. Nah, kita harapkan bahwa ini dapat diakomodir oleh pemerintah dan juga dari pihak DPR. Mungkin itu sementara dari saya, Mbak Anggita. Baik, kita harapkan nanti akan ada perhatian lebih ya dari pemerintah terkait dengan pembinaan atlet ini melalui revisi undang-undang yang akan mendukung pembinaan atlet tersebut. Baik, Pak Fritz, silakan closing statement dari Anda. Dari saya adalah agar induk cabang olahraga itu didukung oleh KONI pusat melakukan revitalisasi organisasinya. Itu menjadi sangat penting gitu ya. Saya lihat misalnya organisasi itu sudah saatnya menjadi IT base. SDM-nya bagaimana? Kantornya itu di mana? Kemampuan mencari dananya bagaimana? Jadi percuma anggaran itu dari pemerintah itu turun secara besar-besaran tanpa modernisasi dan revitalisasi organisasi itu sendiri. Masih banyak juga organisasi, ada beberapa organisasi-organisasi yang belum terselesaikan konfliknya. Dan itu harus diselesaikan segera. Apalagi ada satu cabang olahraga yang dulu lolos ke Olimpiade. Sekarang sama sekali tidak bisa dipertandingkan ketika SEA Games lalu di Kuala Lumpur, kalau nggak salah juga tidak bisa bertanding. Jadi buat saya revitalisasi organisasi olahraga itu menjadi sangat penting. Dan KONI pusat harus mengaudit, punya audit measurement. Itu yang dilakukan oleh Australia, itu yang dilakukan oleh FIFA. Jangan salah, organisasi PSSI itu diaudit setiap tahun oleh FIFA. Baik. Dan apabila nilainya bagus, PSSI akan mendapat dana yang bantuan dari FIFA semakin banyak. Baik. Proses yang sama yang saya inginkan agar KONI pusat punya measurement, punya protap yang baik, bagaimana organisasi olahraga itu kemudian menjadi Pak lebih Fritz, berfungsi. ditangkap pesan dari Pak Fritz tadi. Kita harapkan tentunya peran Pempus, kemudian juga pemerintah daerah, stakeholders terkait, dan juga tadi yang Anda sebutkan revitalisasi organisasi olahraga akan semakin baik ke depannya agar pembinaan atlet kita bisa sukses berjalan. Terima kasih banyak Pak Fritz dan juga Pak Lukman sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga.